Kita memasuki materi perubahan wujud zat. Wujud zat padat sifatnya yaitu bentuk tetap, volume tetap, contohnya es batu dan kapur barus. Ciri-cirinya partikel rapat dan teratur. Wujud zat cair sifatnya yaitu bentuk berubah sesuai wadah, volume tetap. Ciri-cirinya partikel agak renggang dan bisa bergerak. Contohnya yaitu air dan minyak. Wujud gas sifatnya yaitu bentuk dan volume berubah. Ciri-cirinya partikel sangat renggang dan bergerak bebas. Contohnya seperti angin dan uap air. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan selama percobaan, dari kejadian mencair, menyublin dan mengkristal, kejadian membeku, menguap, serta kejadian mengembun. Percobaan pertama yaitu mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Hal ini terjadi karena benda menerima energi panas atau mengalami kenaikan suhu yang membuat partikel di dalamnya bergerak lebih bebas dan melepaskan ikatan padatnya. Percobaan yang kedua yaitu menyublin dan mengkristal. Pertama-tama, nyalakan lilin menggunakan korek api. Lalu setelah itu, tempatkan kaleng kecil di atas lilin. Lalu masukkan kapur barus sekitar 1-3 biji. Jangan lupa tutup kaleng kecil tersebut menggunakan penutup kaleng yang besar. Lalu di atas tutup kaleng besar tersebut diberikan batu es secukupnya. Tunggu beberapa menit untuk proses menyublim dan mengkristal. Proses mengkristal berhasil. Mengkristal atau deposisi merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas dan terjadi saat suhu menurun drastis, sehingga menghasilkan padatan dengan struktur yang teratur. Percobaan ketiga yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Proses ini terjadi karena benda padat menyerap panas yang menyebabkan molekul-molekulnya menjauh dan berubah menjadi gas, seperti yang terlihat pada kapur barus yang dipanaskan. Percobaan yang keempat yaitu proses menguap. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam panci. Setelah itu, nyalakan api kompor dengan suhu maksimal. Lalu kita tutup menggunakan tutupnya. Seperti biasa, kita menunggu sampai air tersebut mendidih. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya terjadi proses penguapan. Menguap yaitu proses perubahan wujud dari cair menjadi gas atau uap karena menerima panas. Contohnya terlihat saat merebus air hingga mendidih, di mana uap air terbentuk dan membuat tutup panci menjadi basah. Percobaan yang kelima yaitu proses membeku. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam plastik, lalu setelah itu ikat plastik tersebut menggunakan karet. Setelah diikat menggunakan karet, kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer. Lalu kita tunggu selama beberapa jam hingga air tersebut menjadi beku. Dan akhirnya proses membeku berhasil. Membeku yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Proses ini terjadi karena penurunan suhu atau pelepasan energi panas, seperti saat air dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di dalam kulkas hingga mengeras. Yang terakhir yaitu proses mengembun. Pertama-tama kita masukkan batu es ke dalam gelas kaca, lalu setelah itu masukkan air,
ke dalam gelas yang sudah diisi dengan batu es tersebut. Lalu kita tutup gelas tersebut menggunakan penutupnya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya proses mengembun berhasil. Mengembun itu sendiri yaitu perubahan wujud dari gas atau uap menjadi cair. Ini merupakan kebalikan dari proses menguap yang terjadi ketika uap didinginkan atau melepaskan kalor sehingga partikelnya berubah menjadi titik-titik air. Contohnya adalah munculnya titik air pada gelas yang berisi es.